itu, maka cara pendekatan untuk menemukan kolokasi itu adalah dengan menghitung frekuensi kejadian atau banyaknya kejadian dari kata-kata tersebut dalam sebuah bahasa. Ya. Kemudian dihitung berdasarkan nilai rata-rata, min, dan ragam atau varian. Ragam jarak atau varian jarak ya, antara kata-kata ya, fokus dan kata-kata yang kolokasi. Setelah itu dipilih, selain berdasarkan itu, lalu ada pengujian hipotesis, kemudian kita juga bisa menggunakan informasi timbal balik. Frekuensi, kalau kalian di statistik pasti sudah kenal yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya kemunculan dari sebuah kejadian. Berarti menemukan kolokasi itu adalah dengan menghitung jumlah kemunculannya dalam sebuah bahasa ya. Jadi tidak hanya kita menghitung hanya dalam beberapa kata, tidak, tapi dalam sebuah bahasa. Nah, biasanya himpunan dari bahasa-bahasa yang sudah terkomputerisasi itu kita sebut dengan korpus. Nah, dari korpus itu kita bisa menghitung kemunculan dari pasangan kata-kata di dalam bahasa tersebut. Hanya ini juga harus hati-hati. Kadang itu akan muncul banyak pasangan kata fungsi yang tidak ada artinya. Itu perlu dilakukan proses penyaringan lagi. Kemudian menurut Jestesen and Katz, dikatakan di sini kandidat frase itu setelah dilakukan penyaringan ucapan yang hanya memungkinkan melalui pola-pola yang cenderung menjadi frase. Jadi frase-frase itu akan disaring lagi menjadi kata-kata atau pola-pola yang umum muncul. Itu caranya untuk mendapatkan menghitung frekuensi atau menghitung jumlah kemunculan dari frase-frase yang dianggap sebagai kolokasi. Contohnya, ini ada kolokasi yang terdiri dari dua kata. Ini bisa dihitung seperti ini. Misalkan kata pertama ini W1, kata kedua itu adalah W2. Nah, kolokasi atau kata atau frase yang terdiri dari dua elemen seperti ini sering disebut dengan bigrams. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai n-grams. N-gram itu berarti kalau B itu 2, kalau N itu nanti ada banyak. Jadi bigram itu adalah urutan dua elemen yang berdekatan. Contohnya seperti ini. Ini bigram ya. Kita sering menyebutnya sebagai bigram. Nah, bigram ini salah satunya bisa membentuk yang disebut dengan kolokasi. Ini contoh dalam bahasa Inggris pada korpus atau korpora yang ada dalam bahasa Inggris ditemukan bahwa pasangan kata pertama dengan pasangan kata kedua seperti ini, of the, ya, yang berangkaian itu ada 80.871 kemunculan dalam korpus tersebut. Kemudian ada in the, to the, on the, ya, for the, and the, dan seterusnya. Ini semuanya selain New York, ini merupakan pasangan dari kata-kata fungsi. Nah, jadi kita menghitung banyaknya kemunculan, kumpulan dari kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang kita sebut dengan korpus,
Sini kita hitung berapa kemunculannya. Dari kata satu digabungkan dengan kata kedua. Nah, ini kita lihat, ini sudah diurutkan mulai dari yang paling banyak. Jadi yang paling banyak itu ternyata dalam korpus bahasa Inggris ini adalah kata of the. Ya, dan yang paling sedikit, ini ada for a. Ini contoh cara menghitung frekuensi dari pasangan kata. Kemudian dari pasangan-pasangan kata ini yang kita temukan, misalkan kita punya banyak gitu ya, bigram. Nah, nanti kita bisa filter dengan menggunakan pola tertentu. Kalau ini contohnya misalkan hanya kata-kata fungsi, tapi kita bisa mendapatkan juga pola dari kata-kata, gabungan kata-kata yang lain. Nah, lalu kita nanti bisa filter menggunakan pola dari part of speech-nya, pasangan-pasangan dari part of speech-nya itu sebagai kolokasinya. Contohnya misalkan di sini ada pasangan kata-kata yang sering muncul W1 dengan W2, New York, United States, Los Angeles, dan seterusnya. Nah, di sini kan kita tahu pola dari part of speech-nya, atau part post tagging-nya, kan? New, kemudian and, noun ya. E ini adverb, E ini adjective, N itu noun, kemudian di sini ada adjective noun, lalu ada noun, adjective noun, kemudian ada noun, dan seterusnya. Nah, di sini frase yang paling sering muncul setelah menerapkan filter dari korpus itu yang kita anggap sebagai kolokasi. Jadi kita ambil misalkan yang termasuk dalam kolokasi itu misalkan yang polanya adalah linier A dan N, kemudian N dan N. Kemudian ada lagi misalkan AAN dan seterusnya. Ini kalau AAN berarti kita tidak bisa menggunakan bigram. Jadi kita menggunakan trigram. Jadi ada 3 kata yang kita susun menjadi sebuah frase.